pemerintah pusat provinsi udah nyurpai ke sini cuman lihat doang ya kan, moto ngukur udah nggak sempat ditangani sampai sekarang gitu. Iya ya gitu warga kan bilang gimana gitu, orang pusat udah kontrol ke sini, udah lihat, udah ngukur, warga kan senang, tapi kenyataannya sampai sekarang kan belum ditangani gitu. Aliran Sungai Cidurian mengancam keselamatan warga di Kabupaten Tangerang. Ancaman itu semakin nyata ketika derasnya aliran sungai membuat jalanan amblas. Seperti terjadi di Kampung Supang, RT 3 RW 2 Desa Koper, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Jalan yang menjadi akses utama aktivitas warga amblas akibat erosi. Mirisnya, jalanan amblas itu sudah terjadi beberapa tahun ke belakang, tetapi belum juga ditangani oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Besar Sungai Wilayah Cidanau, Ciujung, Cidurian. Sekretaris Desa Koper, Idam Kholid menyebut, penyebab jalanan amblas itu akibat tanah di dasar aliran Sungai Cidurian yang lembek dan mudah longsor. Masalah itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jadi banyak mengeluhkan ya masyarakat, terutama tanah yang longsor di RT 3 RW 2 Kampung Supang ini, yaitu sudah berlangsung sangat lama. Dari tahun mungkin awal 2021 sampai dengan sekarang ini. Dan memang pada awal 2022 itu ada penanganan secara darurat karena waktu itu memang ada Bapak Wakil Presiden ya mau melaksanakan rutin ziarah ke Makbarah Semit, yaitu pusaran ayahandanya ya. Kondisi tanah di sini dekat Cidurian ini longsor, jadi beliau kemudian tidak jadi untuk melaksanakan ziarah tersebut. Dan kondisi ini sangat dikeluhkan sekali oleh masyarakat. Ya, pandangannya dari pemerintah sekarang ini ya seperti ini. Cuman ada beronjong doang ya. Nggak dipaku bumi, nggak apa, ini keadaannya dipakai beronjong, ya akhirnya longsor lagi aja ini Pak. Parah ini di sini tahun 2002 di sini. Hanyut semua ini Pak, sampai masuk Pasar Maneno air. Ya orang melewatin aja nggak bisa, apalagi ketanjakan juga pada karam nggak bisa, aktivitasnya kerendam semua waktu tahun 2002 itu. Dan memang kami juga selaku pemerintah desa sudah mengajukan ke berbagai pihak terkait, baik itu ke provinsi, kabupaten, ke kecamatan, bahkan di setiap musrembang kami usulkan ya, karena kondisi longsor ini sudah berlangsung sangat lama gitu. Masalah itu merupakan kewenangan Balai Besar Sungai Wilayah Cidanau, Ciujung, dan Cidurian Provinsi Banten. Selain menghambat aktivitas warga, Ida menyebut amblasnya jalan di aliran Sungai Cisadane itu juga mulai mengancam keselamatan warga yang jaraknya hanya 5 meter antara titik jalanan amblas ke rumah warga. Padahal, jalan yang amblas itu satu-satunya akses terdekat yang biasa dilewati Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk berziarah ke makam ayahnya, Kiai Haji Muhammad Amin. Kengerian ancaman bencana aliran Sungai Cidurian juga dirasakan warga Desa Patrasana, Kecamatan Kresek. Ancamannya justru lebih parah dibandingkan dengan di Desa Koper. Pemerintah pusat provinsi udah nyurpai ke sini cuman lihat doang ya kan, moto ngukur udah nggak sempat ditangani sampai sekarang gitu. Iya ya gitu warga kan bilang gimana gitu, orang pusat udah kontrol ke sini, udah lihat, udah ngukur, warga kan senang, tapi kenyataannya sampai sekarang kan belum ditangani gitu.
Derasnya aliran sungai Cidurian itu menghabiskan sedikitnya 20 makam warga, 1 tiang listrik, jalan beton, dan 3 bangunan kamar warga. Ini tadinya kan bekas kuburan nih, tinggi rata ya kan sama jalan ya kan, tinggi rata semua ya kan, sekitar berapa 30 meter sono tanah kuburan aja berapa biji yang sini hilang. Ya sekitar 20 orang ya. Tapi jasadnya udah di... Yang jasadnya yang diambil cuma 1, yang lainnya ambles. Kerusakan itu akibat tidak adanya tembok pelindung yang membatasi sisi aliran sungai Cidurian. Akibatnya, kontur tanah di bawah aliran sungai itu menjadi lembek dan mudah terbawa arus sungai. Meski sudah dilaporkan, tetapi belum ada tindakan apapun dari pihak berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Sungai Wilayah Cidanau, Ciujung, Cidurian. Hanya itu, luapan air sungai Cidurian juga merendam pondok pesantren Subulus Salam di Kresek. Pesantren yang dikelola oleh keluarga besar Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin itu terendam air dan lumpur hitam selama berhari-hari. Kronologi banjir yang terjadi di Pondok Pesantren Subulus Salam dan sekitarnya, khususnya di Kampung Cideng, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, terjadi di antara RT 07, RT 08 sampai RT 011. Itu bukan diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi, tapi melainkan disebabkan adalah air kiriman dari Sungai Cidurian, di mana Sungai Cidurian ini bersambung sampai Bogor, sampai ke wilayah Banten, sampai kepada laut yang ada di utara, di Pantura. Nah, ketika Sungai Cidurian ini kiriman airnya tinggi, meluap, maka airnya ini meluap ke anak sungai yang orang sini biasa sebut dengan Kalimati. Nah, luapan dari Kalimati itulah yang menyebabkan air bergenang banjir di sekitar desa kami. Banjir tersebut akibat luapan Sungai Cidurian yang tak tertampung di Kalimati, anak aliran Sungai Cidurian, dan Situ Patrasana lantaran terjadi sedimentasi atau pendangkalan. Nah, untuk di Kalimati, Pak, ini yang bisa disebut Kalimati itu anak sungai Cidurian. Nah, sekian puluh tahun tidak berfungsi, Pak, tidak bisa mengairi air. Di Subur Salam sendiri, penyebab salah satunya adalah Kalimati, Pak. Jadi Kalimati ini perbatasan kawasan pesantren Subur Salam yang tidak bisa mengairi pembuangan air hujan di kawasan pesantren Subur Salam. Nah, seharusnya Kalimati ini bisa mengairi pembuang air hujan yang berada di kawasan pesantren Subur Salam. Pihak pesantren sudah aktif melaporkan masalah tersebut mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, bahkan hingga menyurati langsung ke Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tetapi belum ada tindakan. Sementara pemerintah Kabupaten Tangerang yang ingin menangani persoalan itu terbentur kewenangan karena merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Sungai Wilayah Cidanau, Ciujung, Cidurian. Ya, kebetulan ini Kalimati ini kewenangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusatlah yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan normalisasi Kalimati. Iya, dan khususnya kepada Pak Wapres dan jajarannya, kami memohonkan perhatian khususnya untuk kami ini yang ada di Pondok Pesantren Subulus Salam dan sekitarnya terkait masalah banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Semoga bisa mendapatkan perhatian sehingga apa yang menjadi solusi bisa segera dikerjakan.